Apa kabar? Long time no see, almost 1 year. Saya pagi tadi khotbah tentang dalam pimpinan Tuhan. Yang kedua dalam berkat Tuhan. Tapi yang ketiga ini saya mau bicara tentang dalam janjinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang pernah janji sesuatu ke seseorang? Ditepatin nggak? Siapa yang pernah dijanjiin? Tepatin nggak orangnya? Aduh, ibu kasihan sekali ya, janji orang ibu nggak tepatin, dijanjiin orang nggak ditepatin. Mungkin ya gitu ya, apa yang kamu nggak ingin orang lain perbuat padamu, jangan perbuat demikian. Saya sih nggak pernah Google siapa yang pertama kali menciptakan janji. Tapi saya langsung tarik kesimpulan bahwa Tuhan yang pertama berjanji. Ada yang pernah ngitung ratusan janji Tuhan, ada yang bilang ribuan janji Tuhan, pokoknya banyak banget. Seandainya hidup ini tanpa janji, mungkin ada hal yang kurang lengkap. Makanya ada janji nikah, kalau mau kontrak, beli, ada perjanjian. Itu bagian dari hidup kita. Nah, permasalahannya begini, janji tinggal janji, kau yang membuat, kau yang mengingkari. Nah, bagaimana caranya kalau janji manusia itu suka nggak ditepatin, kecuali yang janji orang ICC ini ya. Tapi kita harus mengalami janji Tuhan yang waktu dia berfirman, dia menepati. Siapa yang hadir saat ini sudah mengalami semua janji Tuhan dalam hidup kita? Ya boleh, ibu mau istirahat boleh pulang bu, kalau semua janji udah karena sudah selesai atau masih mau lagi? Siapa yang masih pengen ngarepin janji Tuhan digenapi dalam hidup kita? Nah, semua janji firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Nah, apa sih definisi janji? Saya harus ngatur waktu karena ini lebih cepat nih waktunya. Tadi enak bisa ngobrol cerita. Janji adalah kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Itu udah sah, gak usah cari di kamus, saya udah cari. Kesediaan bukan hanya bersedia, tapi sanggup untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Kenapa akhirnya orang janji sama kita gak ditepatin, dia bilang gini, aduh bro sorry, bener-bener luar perkiraan. Ayamnya harusnya bertelur 10, cuma 3, yang 7 mati bro, 2 di ICU. Dia mau, tapi gak ada kesanggupan. Tapi Tuhan nggak pernah kasih excuse. Aduh bro sorry banget nih ada sedikit error di surga. Ada 2 malaikat yang lagi pilek. Jadi aduh kita tunda. Nggak pernah. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Saya udah coba pakai segala nggak ada semangat sama sekali. Jadi pada mau ngalami janji Tuhan nggak ya? Aman. Tadi saya udah berharap nih paling semangat. Makanya kalau baca firman Tuhan. Saya selalu pakai ini nih sederhana. Yang pertama. Tuhan lagi mau bicara apa sama saya? Saya harus nangkep nih. Ya kan? Kan banyak tuh kalau saya baca Alkitab harian ke Bandung gak saya bawa. Jadi hari ini bahas apa perjanjian lama, perjanjian baru. Saya baca buku-buku, saya kadang baca Alkitab sendiri. Tuhan tuh mau bicara apa dari puluhan ayat. Karena kadang kita baca, wah saya kejadian Wahyu udah selesai nih. Saya sekali baca 7 fatsal. Terus bro, lu maksudnya 7-7-nya lu mau lakuin. Nggak mungkin lah, ambil 1 aja. Tuhan tuh mau bicara apa sama saya setiap hari. Yang kedua, ada perintah apa? Kebanyakan kita, di Jakarta maksudnya, kita yang merintah Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kalau tahun ini, jodoh yang dari Tuhan gak datang, saya akan cari sendiri. Berarti surga sudah habis stok. Tuhan jaga anak saya yang sekolah di Jogja. Tuhan jaga orang tua saya udah tinggal, saya gak masukin panti jompo. Udah bersyukur Tuhan, saya udah rawat orang tua. Kita perintah-perintah Tuhan selesai. Jangan, kita Tuhan perintah apa sama saya? Tuhan bilang pergi beritakan Injil pada segala makhluk. Oh iya ya, dari 1 Januari 2024 sampai tanggal 11 Agustus 2024. Saya belum pernah nginjil. Apa nih perintah Tuhan? Yang ketiga, dosa-dosa apa yang Tuhan tegur. Jadi kalau bilang Tuhan gak pernah ngomong, coba kalau baca Alkitab pakai 4 ini. Tapi yang keempat nih, saya senang banget.
Bukan berarti yang 3 ini gak seneng. Janji-janji apa yang Tuhan kasih dalam hidup saya pegang itu. Janji yang membuat kita bertahan. Janji yang membuat kita maju terus. Janji yang membuat kita ada pengharapan. Janji yang bisa membuat kita tersenyum di tengah badai. Janji yang membuat kita tetap kuat saat diputus sama pacar yang gak sopan itu. Karena ada janji Tuhan. Dan kita bilang ini Tuhan berarti ini bukan yang the best. Ini second best. Gak apa-apa. Kasih yang lain. Semoga dia bertobat. Nanti ada yang the best dari Tuhan. Bapak Ibu, kita ada di jam yang berbahaya. Jam menunjukkan 12:23. Jadi kalau Tuhan berbicara sesuatu, kita bisa meresponnya dengan katakan yes. Wow, amin. Topik khotbah saya kan bukan malaikat maut, janji Allah. Jadi harusnya semangat. Roma 4 ayat 18 sampai 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Seringkali dalam perjodohan kita rasa aduh udah diskon 10%, diskon Natal 35%. Masa saya harus cuci gudang? Udah lewat batas tempo. Aduh udah umur segini siapa yang mau terima kerja? Jangan main-main sama Tuhan. Kalau makanya gini, kita mesti nangkep dulu, dapat rema nih kalau baca kitab janji Tuhan apa. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kalaupun dia punya anak, saya ngebayangin ya, saat si Abraham nganterin Ishak sekolah di TK. Ishak dianterin opanya. Gak apa-apa. Tanyalah sama papa mamamu, opa oma yang umur 100 tahun. Oma masih pengen punya anak lagi? Cucu, kurang ajar. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Masalahnya kita pegang janji Tuhan enggak? Karena itu hal ini diperhitungkan kepada dengan sebagai kebenaran. Kata-kata ini yang yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi juga ditulis untuk semua jemaat ICC. Sebab kepada jemaat ICC Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saya mau ambil satu ayat aja di ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, jemaat ICC tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah jemaat ICC diperkuat dalam imannya dan jemaat ICC memuliakan Allah. 3 hal aja gimana kita mengalami janji Allah. Saya mau cerita dulu deh sebelum masuk ke poin khotbah. Umur 14 tahun saya lahir baru, penuh Roh Kudus. Kan kalau kita terima Roh Kudus kita terima kuasa ya untuk menjadi saksi Tuhan. Dan kita menerima karunia Roh Kudus. Karunia itu untuk kita melayani, melakukan pekerjaan Tuhan. Wah saat itu saya sudah rindu. Ke gereja dulu bosan, bayangin seminggu ada 4 kali kebetulan, 4-4-nya saya ngikut. Bukan hanya ngikut, pelayanan, so seksi repot lah, so kepo. Lagi masukin bed saya, tante ada yang mau dibantuin gak? Gulung kabel, 4 kebetulan saya ikut. Saya ngerti banget kalau bukan Roh Kudus gak mungkin. 1 aja udah pengen pulang, kalau bisa gak kebaktian hari itu, gak kebaktian. Ini 4 kebaktian ikut. Pengen pelayanan, ngajak teman-teman ke gereja. Tapi ada satu, teman-teman saya pada dapat karunia berbahasa roh, saya nggak dapat. Setiap kali ada acara New Life, bab Roh Kudus, saya maju paling depan. Karena Tuhan bilang tunggu untuk kamu menantikan janji Bapa. Udah setahun setengah udah mulai lemes. Nah di rumah saya itu rumah penampungan. Cici sama adik saya tidur satu kamar, saya sendiri. Orang narkoba tidur sama saya tahunan. Nggak mandi kan orang narkoba. Suami istri berantem. Ada istrinya lain kepercayaan mau dikejar, mau dibunuh. Tinggal di kita sampai hamil, sampai punya anak. Jadi a lot of story. Nah satu saat ada orang rantau dari luar kota. Papa saya bilang gimana kalau dia tinggal dulu di rumah kita sampai dia nanti punya pekerjaan. Ya nggak apa-apa, kita udah biasa dari kecil. Lihat orang tonjok-tonjokan di rumah udah biasa. Terus saya lagi doa, saya nangis. Kamu nangis, kan tidur sekamar sama saya. Kenapa? Saya tuh rindu bisa berdoa dalam bahasa roh.
Kenapa nggak dapat ya? Apa Tuhan pilih-pilih? Satu kata yang menguatkan saya, dia bilang begini. Kamu pasti dapat. Kenapa saya bilang? Udah mau 2 tahun. Karena itu janji Tuhan. Manusia berjanji, dia bisa mengingkarinya. Karena manusia terbatas. Tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Jadi saya bilang kesimpulannya, sekarang doa. Sekarang gue kamu terima. Saat itulah jam 5 pagi, saya kepenuhan Roh Kudus dan saya berdoa dalam bahasa roh. Itu pengalaman yang gak pernah dilupakan. Sehingga setiap kali saya baca Alkitab, saya bilang, mana janji Tuhan. Begitu itu Tuhan bicara di Rema, saya pegang. Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Pertanyaan. Kaget ya, saya juga kaget. Ada janji Tuhan apa yang belum ditepati dalam hidup kita. Dan kita bilang, udah. Begitu mungkin orang Kristen yang lain. Emang kalau orang tua punya anak 4 beda-beda? Enggak. Orang tua di dunia janji menepati, apalagi Bapa kita yang di surga. Tapi lain masalah kalau kita nggak pernah baca Alkitab dan nggak pernah punya janji Allah yang Tuhan remakan dalam hidup kita. 3 hal bagaimana kita mengalami janji Allah dalam hidup kita. Yang pertama, jangan bimbang. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kita bimbang kenapa sih? Karena gak yakin. Bisa gak ya Tuhan tolong? Apa kita tolong Tuhan? Jangan-jangan Tuhan juga lagi banyak pesanan. Yang doa banyak dari ICC, banyak jemaat yang doa. 1 luput, miss. Gak kebaca atau gak kedengeran. Gak kedengeran, torek ya. Enggak, Tuhan gak gitu. Seringkali keadaan buat kita iya ya. Terus kita takut gagal. Tuhan janji untuk kasih 1 gedung ibadah. Udah melangkah nih, kalau gagal tengah jalan gimana? Akhirnya mulai bimbang. Orang bimbang gak dapat apa-apa. Nah, ada lagi karena perbandingan. Ikut Tuhan atau pakai cara ini ya. Makanya ada pengobatan namanya pengobatan alternatif. Tapi Tuhan gak pernah kasih alternatif. Dia bilang gini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Dia gak bilang gini, tapi kalau sampai aku gak sanggup, silakan aja, kebebasan. Gak ada paksaan, enggak. Dia selalu yakin. Tipsnya gini, kalau lagi bimbang, pilih mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang menyenangkan manusia. Kalau saya kerja bersih begini, kapan kayaknya ya? Mulai ada pemikiran apa kita ambil jalan lain ya? Ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Lalu gini, pilih yang kekal atau sementara. Buat apa? Waktu kita nunggu janji Tuhan rasanya belum ada, kita pakai cara sendiri, tapi ternyata nggak kekal. Akibatnya kebinasaan. Jadi yang pertama, pilih mana yang menyenangkan Tuhan, apa menyenangkan manusia. Yang kedua, pilih yang kekal atau sementara. Terus gini, kita suka cepat yang instan, suka yang instan. Walaupun dalam Tuhan kelihatannya berat, pilih yang lewati proses. Saya langsung kasih contoh aja. Saya nikah kan dokter bilang gak bisa punya anak karena kita berobat. Dokter kasih lihat hasil tesnya. Semua hasilnya gini, 0, 0, strip, 0, 0, strip. Gak ada lagi kalau masih ada 7-nya, 8-nya, FSH-nya segala macam udah. Saya bilang dokter kan dokter ya. Tolonginlah. Dia bilang gak bisa. Ini sudah 0, sudah minus. ASO. Artinya A, tidak ada benih. Wah kalau gitu saya mesti datang kemana ya dok? Ya dokter yang gak bisa tolong. Gak ada dokter yang bisa tolong dia bilang. Orang gak ada pelurunya gimana bisa nembak? Gak ada benih. A, gak ada. Pulang istri saya nangis. Saya kasih kekuatan lah, suaminya kan pendeta. Ya saya bilang Lus, kalau sampai pun gak punya anak kita harus tetap setia sama Tuhan. Wah istri saya nangisnya tambah kenceng. Saya juga ikut nangis. Akhirnya saya balik lagi ke dokter. Dok apa ada vitamin apa? Enggak gini deh coba kamu pengobatan timur. Dia bilang ada teman-teman saya dok ini gak pakai jampe-jampe apa? Enggak kan? Enggak dia bilang ini beneran belajar. Datang ke sini saya dipegang. Nih belum punya anak ya? Iya Sinsei kok belum tahu? Kok tahu? Dingin katanya. Terus gimana Sinsei punya anak? Dipanasin. Gimana? Terus kayak di film silat diambil ramuan-ramuan begitu. Nah ini kamu minum pagi, ini minum siang, ini minum sore. Kamu mulai sekarang makan daging kelinci. Kenapa Sinsei kelinci? Dia bilang kelinci anaknya banyak. Terus kamu makan telur penyu.
Setiap hari daging kelinci, telur penyu, ramuan sehari 3 kali. Itu rumah udah kayak bawa toko obat glodok. Aduh udah kayak ergot, mau nelen susah banget. Saya bilang lu tos demi anak. 7 tahun loh. Ke dokter lain, dokter bilang gemukan, kurusin. Saya bilang dok teman saya gemuk, anaknya 4. Saya bilang kamu ke dokter nanya dikasih jawaban. Saya dari XL, diet sampai S. Sekarang udah XL lagi. Tapi ada oversize, bisa M masih bisa. Segala sesuatu kita lakukan, udah mulai goyah. Saya bilang Tuhan, udahlah daripada ribet begini ngomong aja. Mau kasih-kasih enggak. Saya bilang kan selesai, udah. Saya tetap melayani Tuhan. Ada banyak waktu di mana kita bimbang. Istri saya bilang telat nih, test pack. Ya, sebentar kita bikin syukuran, kita undang ini, kita rayakan. Ya, nggak hamil. Sampai satu saat, dokter bilang begini, kamu coba deh, mau nggak bayi tabung? Wah, saya langsung tanya teman-teman, saya sort semuanya, saya orang data kan. Kalau yang gagal jadi stres, ada yang bengong, ada yang gila. Wah, berat ini pendeta gila, gara-gara mau punya anak kan. Terus kita doa, kita baca firman nih. Saya kan kumpulin semua janji Allah. Jadi kalau lagi bergumulnya di keuangan, kumpulin tuh janji Tuhan tentang keuangan. Bergumulnya tentang jodoh, kumpulin. Janji Tuhan tentang jodoh pernikahan, saya kumpulin. Beranak cucu penuhi bumi. Gimana mau punya cucu, anak aja belum. Yang kuhendaki adalah keturunan ilahi. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Saya bilang muridin orang lain, nggak punya anak, muridin anak sendiri. Tapi saya kumpulin semuanya. Dan waktu saya ragu, saya dan istri mengucapkan janji itu. Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau yang menepati. Engkau yang berjanji, Engkau yang menepati. Saya bilang dok, jadi caranya gimana di proses saya? Biasanya kan diambil spermanya. Kamu karena udah 0 gak usah diambil. Saya operasi kamu katanya. Gimana dok? Dari bawah situ dibuka, saya ambil nanti di dalam. Aduh dok. Saya orang yang paling gak bisa lihat darah, ngomongin dok sebentar dok saya pengen muntah dok. Ya paling berapa lama lah gak bisa jalan katanya. Nah kalau gak ada dok gimana? Udah dibuka, tutup lagi. Seenak dia ngomong. Kita udah sampai dok sebentar saya pengen muntah, tutup lagi katanya. Jadi sebetulnya nih gue kelinci percobaan atau apa, kita doa. Tiba-tiba tuh waktu kita doa, kita bacakan janji Tuhan, Tuhan tuh ngomong. Aku akan kasih kamu anak. Data gak ada, 0, strip. Dokter bilang kita coba. Akhirnya saya coba lah operasi. Udah saya sadar dari bius. Dokter senyum-senyum ketawa sama saya. Saya bilang kayaknya baik nih. Selamat ya. 10 tabung. Mau anak berapa katanya. Simpan di bank ya. Siap dok. Karena kalau disebar di mana-mana di Ciamplas ada mirip Johan Mogi. Pasaran gua ya guys. Apa kurang pasaran sekarang. Dah. Terus. Nah ini sekarang sel telur. Udah singkat kata dipertemukan itu deg-degan semua. Singkat kata diambil 3 jadi cuma 1. Udah singkat kata istri saya mengandung. Terus dokter bilang begini. Ternyata dokternya Kristen. Kamu tahu gak kenapa saya mau operasi kamu? Sebenarnya kamu gak ada harapan. Tapi waktu kamu datang di hati saya Tuhan bilang begini. Yang ini bisa punya anak. Terus jadi saya juga deg-degan sebetulnya. Akhirnya dia bilang benar. Dan itu kondisinya jelek sekali. Kondisinya jelek sekali. Tapi karena saya percaya ini dari Tuhan. Saya coba dan itu jadi. Nah apa yang terjadi? Hari itu saya diajak keliling rumah sakit. Kamu kasih kekuatan orang-orang tuh yang lagi konseling lagi itu. Jadi saya kasih kekuatan. Saya doain mereka. Dan akhirnya jadi kesaksian. Boleh tayangkan fotonya satu. Nah ini anak saya udah 15 tahun. Dokter bisa bilang gak bisa. 0-0 strip-strip gak ada peluru. Gak bisa nembak. Tapi kalau Tuhan berjanji dia menepati. Selesai. Nomor 2. Yang pertama Abraham tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Yang kedua malah ia diperkuat dalam imannya. Artinya apa? Kita mesti memperkuat iman kita. Loh iman sebesar biji sesawi bisa perintahkan gunung pergi tercampaklah ke laut dalam nama Yesus. Apalagi imannya besar. Kepercayaan tuh luar biasa. Ada orang sampai tore-tore dirinya berdarah-darah.
terus jalan di atas batu kerikil. Dia bilang kenapa? Karena Tuhanku mau aku begini. Ada yang mempersembahkan anaknya jadi persembahan, kenapa? Karena Tuhanku minta begini. Ada orang sampai ditipu lah dengan investasi bodong, kenapa? Dia saking percayanya, pasti untung, pasti cuan. Tapi terhadap Tuhan yang ciptakan hidup kita, kepercayaan kita gak bangun. Makanya apa? Dalam Tuhan, aduh ikut Tuhan kok gini ya, kecewa, marah sama Tuhan, pundung, tinggalin Tuhan. Enggak, dia Tuhan yang berjanji, dia Tuhan yang menepati. Nah, bagaimana kepercayaan kita bisa menguat? Ada 3. Seiring waktu, seiring pengenalan, seiring pengalaman. Saya kasih contoh. Kenapa ada orang investasinya emas terus? Punya anak dia bilang simpan emas. Punya cucu denger Akong simpan emas. Bener Kong? Kamu perhatikan Akong. Emas semuanya. Di bawah ranjang Akong emas. Bapak kamu bisa nikah, lahir kamu, sekolah keluar angkasa, emas Akong. Ama coba senyum. Emas, dia percaya emas, gak mau investasi lain. Emas pernah turun harganya? Pernah. Yang pertama seiring waktu. Saya sama Pastor Chandra. Pastor Chandra kita kenalan berapa tahun? Belasan tahun. Belum ada transaksi apa-apa belum. Jual beli belum ada. Tapi saya selalu minum airnya. Karena gak ada air lain di gereja ini selain air kehidupan itu. Kemarin kita makan malam. Saya bilang, Mas ada air lain gak? Masnya bingung ngeliatnya, gak Mas, cuma bercanda. Kelas tinggi bercandanya. Saya gak bisa bilang Pastor Chandra gini, bro, lu harus percaya gue bro. Gak bisa. Itu hanya perlu waktu untuk Pastor Chandra percaya sama saya. Saya lagi bimbing gereja di Belanda. Udah jadi, udah punya gereja. Gereja pertama Indonesia yang punya gedung sendiri. Udah gak berbahasa Indonesia, pakai bahasa Belanda. Paling kalau ada tamu diterjemahin, kalau gak English speaking. Sebentar, kenapa tiba-tiba blank ya? Oh, di sekolah Alkitab dikasih tahu kalau tiba-tiba blank, ulang lagi kalimat sebelumnya. Tapi dia bilang kalau gak bisa ingat lagi, khotbah dari awal. Jadi kita mulai dari awal lagi. Ini udah seger kan? Tidur kan banget? Ya kita ulang dari awal lagi. Kan hari Minggu harinya Tuhan. Jadi kita ulang dari, oh gini. Jadi kan dibimbing sama saya. Suka ada pendeta-pendeta datang. Akhirnya ada kejadian A, B. Saya bilang begini. Kamu cuma orang ngomong. Bagus katanya. Boleh gak pelayanan? Boleh. Saya bilang jangan. Butuh waktu untuk kenal seseorang. Saya gak maha tahu, tapi paling tidak kamu percayakan saya sebagai pendeta pembina, cerita si ini mau khotbah gimana. Kalau udah ngomong kan gak bisa ditarik lagi, sorry salah ngomong, gak bisa. Yang ngomong pendeta kok di depan. Nah itu yang maksud saya, jadi untuk kita bisa memperkuat iman kita perlu waktu sama Tuhan. Lebih banyak firman kita baca, imannya semakin timbul, kepercayaannya semakin kuat. Demikian hubungan saya dengan Pastor Chandra. Lalu seiring pengenalan. Udah kenal belasan tahun, saya gak yakin Pastor Chandra kenal saya 100%. Pastor Chandra tolong jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita ya. 1, apa warna kesukaan saya? Yang bukan Chandra tolong diam, hanya Pastor Chandra. Apa warna kesukaan saya? Biru. Betul. Yang kedua, apa makanan kesukaan saya? Eropa, Jepang, Amerika, Korea. Ibu siapa namanya? Mohon maaf, saya ini peringatan kedua Bu. Nanti pengacara saya akan kirimkan surat. Pastor Chandra apa jawabannya? Jepang, Ted, Indonesian food. Ya, makanya waktu saya diet saya bilang ini siang. Si Eva nanya mau makan apa, sekretaris saya bilang saya susu protein lagi diet. Vivian malam WhatsApp, sebelum saya berangkat. Kok yakin mau minum susu protein? Gak mau nasi timbel dago atau mie? Oh gitu ya Vivian. Vivian gak bilang langsung mau dada, paha kok dada. Yang bakar mau kok mau.
tahu, mau. Langsung nyerah saya makan Indonesia. Kamu menjamah hatiku. Betul, nomor 2. Yang ketiga, apa hobi olahraga kesukaan saya? Yang bukan Chandra, please. Ya, salah. Berenang. Saya paling gak tahan lihat air. Saya suka sekali berenang. Jangan liatin badan gue gitu dong. Kan gue cuma ngomong suka berenang. Berenang gaya apa kan belum ngomong yang keempat. Kalau saya travel paling suka ke negara mana? Betul. Yang terakhir, apa hobi saya? Cici ntar konseling sama saya ya. Habis ini Ci, udah 2 kali ya. Hobi makan. Hobi saya travel. Jadi dari 5 pertanyaan 100% dia hanya benar 2. Berarti nilai 40%. Lulus. Tidak lulus dalam pertemanan. Karena angka lulus di Indonesia 6 nilainya. Hampir lulus. Lihat belasan tahun. Jangan pikir dari kecil lu udah Kristen. Saya keluar rahim ibu dokternya kaget. Shalom dok. Wow Kristen banget. Belum tentu. Lama di gereja. Imannya itu cuma kita dan Tuhan yang tahu. Makanya setiap kali Tuhan lihat orang yang dia tolongnya begini. Imanmu telah menyelamatkan. Imanmu telah menyembuhkan. Bagaimana Tuhan bisa tahu? Cuma Tuhan bisa tahu iman kita. Nah iman kita sekarang gimana nih levelnya? Orang yang bertahan tetap setia adalah orang yang menguatkan imannya. Seiring waktu, seiring pengenalan, seiring pengalaman. Kita pergi ketemu di tempat lain pernah. Ketemu di A, ketemu di B, sampai selesai di Singapura, ketemu ikut kelas. Kita makan durianci sama-sama, makan Chinese food. Ke Jepang ketemu foto sama-sama. Tapi kalau belum travel bareng, dia belum tahu siapa saya. Emosinya gimana, tidurnya ngorok nggak. Jadi perlu waktu, perlu pengenalan, perlu pengalaman. Nah kita pengen ngalami janji Tuhan. Dapat janji 1, setahun gak dijawab nyerah, mundur. Ntar semangat lagi, dapat janji 2, gak ngalami, mundur. Mendingan gini, kuatin iman kita. Walaupun lama, ini kesempatan aku menguatkan imanku kepadamu. Aku mau kenal engkau lebih lagi. Aku pengen mengalami engkau lebih lagi. Dokter bilang gak ada, Tuhan bilang ada, saya punya anak. Makanya sekarang saya kalau khotbah mujizat, saya kalau doain orang, saya yakin. Dok, mama saya stadium 4 kanker, bisa sembuh? Bisa. Kalau mati, pastor, urusan Tuhan. Emang udah waktunya kan? Yang penting saya yakin. Keyakinan itu gak bisa dibeli oleh siapapun. Nih, di gereja kita, terakhir saya foto anaknya 4, kembar 4. Ah, gak punya anak ini. Sini, saya doain. Dalam nama Yesus, amin. Siap-siap, kamu akan hamil. Udah gak ada babi bu. Kenapa? Saya ngalami sendiri dengan Tuhan. Itu gak bisa dibeli. Kekuatan iman itu hanya bisa lewat waktu, lewat pengenalan, lewat pengalaman. Orang-orang miskin nih datangnya mau kawin lu kapan? Bilang ini udah 5 tahun kamu pacaran gak kawin. Gak ada duit, gak ada budget, sini duduk. Mau kawin undang berapa orang? Mau di restoran, di hotel, gak tahu. Harus tahu dulu mau kawinnya di mana. Siapa yang kamu undang? Catat. Berapa biaya makan? Kan biaya makan mahal. Berapa mahalnya? Gak punya itu Owen sama Haryanto rumahnya tuh patah-patatan. Itu udah cerita. Iya kok gini-gini. Nih duduk kalian berdua, duduk. Mau rumah ukuran berapa? Ya kecil aja lah. Jadi sekarang rumahnya kecil. Terus saya bilang mau, ya di mana Grisen? Oke, gini. Ya ini nggak gini. Saya udah hitung nih. Semua penghasilan semua saya bilang bisa. Saya yang giring mereka kantor pemasaran tanda tangan. Udah berapa kali lipat sekarang rumah harganya. Kenapa saya pernah susah ngalami? Tuhan itu menyediakan. Imanku kuat karena waktu, karena pengenalan, karena pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita punya duit terus gimana ngalami dia? Tuhan yang menyediakan, diizinkan bokeh. Salon supaya kita ngalami Tuhan yang memberkati kita. Lagi sakit itu izinkan Tuhan ngalami, perkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Dah selesai poin 2. 3 yang terakhir. Semua belajar sesuatu, semangat, janji Allah pasti digenapi gak? Pasti banget. Kumpulin semua janji Tuhan selama kita berjemaat di ICC. And say it. Yang ketiga, memuliakan Allah. Ayatnya ada, dan ia memuliakan Allah. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Memuliakan Allah artinya apa? Walaupun belum kejadian kita tetap bersyukur, kita tetap berterima kasih. Saya punya anak. Saya orangnya planning. Jadi kalau orang di tata usaha sekolah tahu. Pendeta Juan Mogi kalau datang satu. Minta jadwal sekolah ke depan. Karena hidup saya kan diatur oleh jadwal.
Ntar mau berdekatan nikah pas anak saya libur. Kan kasihan anak saya. Jadi saya tahu ini saya blok nih. Ini anak saya libur, ini anak saya libur. Saya suka ngomong gini, Cak, nanti tahun depan kita mau kesini ya. Asik Dedi, hore, kita ke Bali, kita berenang. Perginya kapan? Tahun depan. Tapi itu anak kalau lagi makan, Dad. Nanti ke Bali berenang sama Ica ya. Dad, thank you ya. Itu dari kecil tuh gitu. Terus dia naik, saya lagi pakai baju, pakai dasi. Dia gini-gini. Dad, you know what? You are so handsome. Ya gue kan tahu diri ya gak? Se-handsome-handsome-nya gue. Maksudnya banyak lebih ganteng lah. Tapi selama sebelum dia ke Bali, isinya mau pujian. Sayang-sayang saya. Kalau saya lagi tidur gitu ya, dia pura-pura datang, dia gini-gini, sayang-sayang saya. Dia cuma mau mendekat. Dia cuma mau memuji saya, cuma mengucapkan thank you. Belum kesampaian loh. Thank you ya, Dedi baik ya. Itu anak saya. Waktu saya baca ini, kok sama ya kita sama Tuhan. 7 tahun tuh saya nanti anak tuh. Telur penyu, daging kelinci, ramuan udah kayak ergot, coklat. Wah udah gak makan nasi berapa tahun tuh. Ngeri kali tuh. Nasi padang gak pakai nasi, lu bayangin aja nasi timbel, lu gak pakai nasi. Itu pujian tanpa kehadiran Tuhan, kebaktian cemplang. Saya lewati. Tapi di titik yang paling gak enak itu, saya bilang terima kasih Tuhan untuk anak Tuhan berikan. Surga gue bingung, emang udah hamil istrinya belum? Kenapa nih orang terima kasih terus? Ini kunci apa? D, di F boleh gak? Jadi saya sering suka aja gini. Tuhan Allah kita bertata, atas pujian umatnya pernah nyanyi enggak? Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Istri saya bilang, sayang gak jadi hamil lagi karena udah telat seminggu. Sebab ada kuasa dalam pujian. Sebodoh amat, belum hamil kek, gak jadi hamil kek. Pokoknya bagian aku memuliakan Tuhan. Nah gini nih, memuliakan Tuhan kekuatannya telat 4 menit boleh gak ya? Makasih. Manusia hidup kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Mujizat terjadi karena apa? Iman kan? Nih iman. Iman ada di mana? Di hati. Hati itu roh dan jiwa. Ini namanya hati. Di hati ini ada iman. Makanya kalau rohnya kuat, jiwa ini terdiri dari apa aja? Pikiran, perasaan, kehendak. Yang suka bikin gak percaya Tuhan, Tuhan jahat, marah sama Tuhan, kayaknya gak mungkin. Itu di jiwa kita. Makanya rohnya mesti kuat. Rohnya mesti kuat, supaya roh yang kuat mempengaruhi jiwa. Jiwanya kuat. Begitu roh dan jiwa kuat, hatinya kuat. Hatinya kuat, imannya naik. Sampai sini oke enggak? Makanya apapun yang terjadi belum sesuai kenyataan. Sebab ada kuasa. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Bandung sih ya lagunya beda. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak, ketahuan deh umur berapa. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Kapan? Selama-lamanya. Oke, cukup Om Tante. Nah, rohnya rasa bangkit gak menyala-nyala? Waktu rohnya bangkit, kenyataannya belum terjadi. Jiwanya bangkit, hatinya kuat, imannya naik. Ini yang Abraham lakukan sampai dia umur 100 tahun, istrinya 90 tahun, hamil. Ini yang aku buat. Memuji, menyembah, memuji, menyembah, memuji, menyembah. Pembantu saya udah bingung deh lihat bosnya. Pembantu suster dari Ica kecil tuh. Bapak kerjanya apa ya? Nyanyi, main gitar, Roma Irama kah? Nah, jadi waktu kita muji Tuhan, roh jiwa. Nah kalau rohnya kuat, jiwanya kuat, tubuhnya terpengaruh sehat, kuat. Yang gak ada benih, benihnya keluar. Tuhan bisa pakai dokter bilang gak bisa. Dia yang bilang gak ada benih. Tiba-tiba dia ada langkah, saya operasi ya. Mungkin di pabriknya ada.
Kan mempertaruhkan nama baik dia. Selama menunggu janji Tuhan, apa yang kita buat? Keluh kesah, marah, udah deh, gak pelayanan-pelayanan dulu, gak ada gereja-gerejaan dulu. Tetap, apa salahnya Tuhan sama kita? Di kunci G terakhir. Nah, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan bimbang. Selalu ada pilihan. Enggak, sekali Tuhan tetap Tuhan. Yang kedua? Yang ketiga? Muliakan Tuhan. Yang paling banyak saya buat dalam hidup memuji menyembah Tuhan. Ini lagunya yang menguatkan saya dalam banyak hal. Dan yang lemah saya berdoa jadi kuat dalam nama Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, there is none like you. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amen. Yes. Tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Lord, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amen. Tiada seperti bolehkah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Dan sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Kami percaya tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Engkau. Church, one more time say it. Tiada seperti sementara keyboard main dengan lembut, pejamkan mata, ingat semua janji yang pernah kita terima dalam hidup kita. Dia nggak iseng, janji yuk. Pengen tahu dia gimana? Enggak. When he said it, he meant it. Tuhan berbicara, Tuhan sungguh-sungguh. Ingat semua janji itu. Dan bilang sama Tuhan, aku percaya Tuhan. Itu terjadi di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk sebelum saya serahkan kepada yang mimpin pujian. Saya mau perkenalkan buku saya, kalau Bapak Ibu Saudara belum punya. Khotbah saya pertama, kedua, ketiga yang tadi saya sampaikan ada di buku ini. Di saat itu kita nggak ada harapan, 2 tahun gereja tutup. Begitu banyak tanggung jawab yang kita harus selesaikan. Bukan puluhan lagi, 100 sekian puluh miliar. Tutup, mau bayar pakai apa? Tapi di situ Tuhan ingatkan saya tentang janji. Ini ada belasan bab saya tulis waktu pandemi. Colorful. Dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Bagaimana hidup dalam kemurahan Allah. Bagaimana di dalam penderitaan, kesengsaraan apa harus kita lakukan dan banyak hal. Buku ini akan menolong saudara dalam menanti janji Allah digenapi. Selamat menikmati janji Allah dan Tuhan memberkati.